Hai guys, balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya AutoFam TV. Kali ini Angel mau nge-review salah satu stok unit yang ada di AutoFam. Kali ini tuh AutoFam lagi ada mobil HR-V Prestige tahun 2018. Sebelum Angel ngasih cuplikannya, pastiin kalian nonton video ini sampai habis biar kalian tahu isi video ini, pajaknya berapa, harganya berapa, interior maupun eksteriornya ya. What am I supposed to do? I'm lonely here without you. All these days are passing by, standing there while you're living your life. I'm broken here alone. Oke, ini dia guys mobilnya Honda HR-V 1.8 Prestige ya, tahunnya tahun 2018. Kita langsung mulai aja nih untuk bagian depannya dulu. Kalau untuk tampilan sih, dia udah bagus banget ya. Nah, kita mulai dulu nih, dia untuk warnanya warna abu-abu gitu. Buat kalian yang bosan sama warna hitam tapi pengen warna yang nggak terlalu terang, nah ini abu-abu cocok banget ya. Kita mulai dulu untuk kap mesin ya. Kap mesin tuh dia bentukannya nih ada lekukannya di sini, dua gitu lekukannya ya. Ini sih menurut Angel kayak ciri khasnya HR-V ya, dia modelnya selalu kayak gini. Untuk bagian lampu dia udah LED ya. Dan sini dia ada LED DRL sama proyektornya. Jadi dia udah pakai lampunya LED gitu. Untuk bagian bawahnya ini ada fog lamp-nya. Ini fog lamp-nya juga lucu ya. Biasa kan bulat, panjang, kalau ini oval bentuknya. Tapi dia nggak dilapisin sama list chrome, tapi dia cuma pakai warna hitam gitu aja. Hitamnya juga nggak glossy ya. Kita lanjut lagi nih untuk bagian tengahnya dulu untuk grill. Nah di sini dia baru pakai aksen list chrome gitu ya. Di sini lumayan panjang list chrome-nya, tapi cuma satu, jadi agak hemat ya. List chrome-nya di bagian sini tengah dia narik, terus di bagian tengahnya ada emblem Honda-nya. Belum Honda cukup gede. Nah kalau di sini dia pakainya warna-warna black glossy gitu nih. Kita ke bagian bawahnya. Kalau kalian lihat ground clearance-nya cukup tinggi ya. Jadi ini aman juga buat kalian yang tinggal di perumahan. Ini aman banget pokoknya. Nah sebelum kita ke bagian sampingnya, kita kepoin dulu nih untuk mesin ya. Untuk mesin dia pasti dia 1800 cc ya, dia 4 silinder. Untuk tenaganya ini dia 137 horsepower ya. Untuk torsinya dia 169 Nm. Dan di bagian atasnya ini dia udah dilengkapi sama peredam. Tuh udah ada peredamnya ya. Kondisi juga masih bagus, mesin juga halus ya. Terus kita bisa cek juga nih di dealer resmi di Honda. Oke, sekarang kita langsung aja nih ke bagian samping. Oke, sekarang kita udah di bagian samping ya. Kalau ngelihat bodinya dari samping nggak terlalu panjang ya. Jadi ini sebenarnya pas banget kalau dipakai buat harian, kayak cuman ke kantor aja atau cuman buat antar jemput anak sekolah ya. Karena HR-V ini dia kan cuma 2 baris aja ya. Sekarang kita mulai dulu dari bagian bannya. Untuk ban, nih, kalian lihat nih. Untuk velg dia pakai warna two tone polish ya. Untuk ukuran dia 215 nih, 215/55. Untuk ringnya dia ring 17 guys. Bannya juga masih bagus nih, belum botak ya. Tuh. Kita lanjut lagi ke bagian samping. Untuk bagian sampingnya nih dari spionnya dulu. Untuk spion dia udah elektrik dong. Dia udah elektrik dan ini tuh ngikutin warna bodinya dia ya. Tuh, warnanya tuh warna abu-abu. Di sini ada lampu sennya, tapi belum dinyalain. Kita coba nyalain dulu. Nah, tuh warnanya juga terang banget ya lampunya ya. Untuk bagian pintu dia nggak ada aksen list chrome-nya, tapi di bagian atasnya ini tuh ada talang airnya. Tapi talang airnya tuh kelihatan mewah gitu ya, karena warnanya tuh kayak black glossy gitu tuh.
Terus bentukannya dia tuh juga beda gitu dari yang lain, kayak tipis gitu deh. Terus ada tulisan HRV-nya. Untuk pintu dia udah smart entry juga ya tuh. Kalian bisa pencet di sini untuk kuncinya. Di bagian bawah dia juga nggak ada pakai warna-warna diskrum gitu ya. Untuk tangki bensin dia ada di sebelah kiri. Nah ini untuk pintu belakang dia tuh modelnya nyamping gitu. Tuh, jadi dia bukanya handle pintu dari luarnya tuh kayak gini bentuknya guys. Jadi bagian tengah ini agak kosong ya, tapi tuh biar nggak polos, jadi dia bikin kayak agak ngelekuk gitu. Jadi di sini kayak tuh nggak rata ya. Tapi ini jadi ciri khasnya dia sih. Sekarang kita lanjut aja nih untuk bagian belakangnya. Tadi udah di bagian samping, kita lanjut lagi nih untuk bagian belakangnya. Mobil ini tuh nggak terlalu tinggi ya, masih tinggian Angel. Tapi dia tuh modelnya dari depan terus nurun gitu kalau kalian lihat. Di bagian atas tuh ada antenanya, dia pakai antena model hiu gitu ya. Sini ada spoilernya, ada high mount stop lampnya juga. Tuh, bagian sini. Wiper belakang juga ada ya. Untuk lampunya nih, model lampunya dia agak besar tuh, sampai pinggir nih. Untuk lampu sennya pun gede ya. Di bagian kiri ini ada emblem Honda HR-V-nya dari tipenya dia. Bagian tengah emblem Honda, di bagian kanan ini ada emblem IV Tech-nya untuk mesinnya, dan di bagian bawah nih tipenya Prestige, udah tipe tertinggi ya. Jadi ada sunroof-nya juga. Dia udah dilengkapin sama kamera mundur. Kamera mundur ada di bagian sini, di bagian bawah. Sensor juga udah ada ya, tuh di bagian bawahnya. Nah, kayak gitu aja. Sekarang kita kepo ini untuk bagian bagasinya. Nah, ini untuk bagasinya di sini ada subwoofer tambahan ya. Tadi kayak Twitternya juga ada Twitter tambahan. Kalau kalian buka di bagian bawah sini, tuh, ini ada ban serep, terus ini ada segitiganya, terus kunci dongkrak pun ada ya. Lampu belakang. Ini lampu belakang cuma ada di bagian kiri aja. Kalau kalian mau lipat kursi dari belakang juga bisa ya. Untuk bagasi sih dia cukup besar ya, cukup luas juga. Jadi kalian lumayan naruh-naruh barang pun banyak muatannya ya. Untuk ininya bagasi cukup tinggi juga. Cuman dia belum power backdoor ya, jadi dia masih tutup manual aja. Nah, sekarang kita lanjut nih ngeliat interiornya kayak gimana sih. Udah di bagian interiornya. Untuk interior dia tuh mewah banget ya. Di atas dia ada sunroofnya yang cukup besar. Untuk kursi dia udah pakai leather seat ya. Untuk kursinya dia black leather seat gitu. Tuh, black leather seat ya. Untuk pengaturan dia belum elektrik ya guys. Untuk sliding kayak biasa sih ada di bagian bawah sini ya. Ini kalian bisa atur. Untuk ketinggiannya juga kalian bisa atur di bagian kanan. Tapi ini belum elektrik ya. Tuh. Kalian atur aja sesuai ininya kalian aja sih. Mobil ini nggak terlalu tinggi sih ya, nggak terlalu tinggi. Kita lanjut lagi nih untuk door trimnya dulu ya. Untuk door trim ini dia udah soft touch nih, tuh udah soft touch. Armrestnya juga udah soft touch. Untuk armrest tuh dia warnanya kayak putih tapi nggak putih banget gitu. Tapi dibilang krem juga nggak terlalu krem ya. Jadi warna apa tuh? Perpaduan gitu sih. Jadi kayak warna sapi. Untuk pengaturan kaca, baru kaca driver aja yang auto. Untuk yang lainnya belum auto ya. Di sini ada tombol lock unlocknya. Untuk lock ini juga kaca. Ini untuk pengaturan spion ya. Spionnya dia juga udah pakai elektrik ya. Jadi kan tinggal pencet aja. Untuk handle pintu dia pakai warna list chrome. Terus keren sih ini. Kelihatan lebih mewah. Tuh di bagian pinggir-pinggirnya nih dia tetap pakai aksen list chrome juga. Jadi nggak monoton ya. Untuk bagian sampingnya ini ada tweeter kecil gitu. Untuk bagian bawah ini ada speakernya lumayan gede, dan speakernya ini juga di pinggirannya ini ada list chrome-nya lagi ya guys. Untuk bagian bawah ini cuma ada door pocket sama ada cup holder juga di bagian bawah.
untuk bagian bawahnya, di paling bawah nih, ini ada tuas buat buka tangki bensin sama tuas buat nih kap mesin. Kita lanjut lagi nih untuk bagian depannya ya. Untuk bagian depan kita dilihat dari ininya dulu, tampilan speedometernya. Dia udah digital sih ya untuk kilometer. Untuk kilometer mobil ini 38.000 ya. Ini tampilannya sih biasa sih ya, bulat, terus di tengahnya warnanya biru gitu. Untuk bagian setirnya udah dilapisin kulit ya. Dan di bagian setirnya ini dia pakai aksen black glossy gitu, tuh jadi keren ya. Palang 3 ya berarti dia ya. Di sini ada bagian kanan ada cruise control, tuh udah dilengkapin pedal shift juga. Tuh bagian kirinya ini untuk audio sih, tuh untuk volume, terus source-nya kalian bisa atur di sini. Kita coba nih atur ininya ya. Dia udah tilt dan teleskopik, jadi kalian bisa atur sesuai kenyamanan kalian aja. Ya. Bagian kiri ini kayak biasa sih ya, ini untuk wiper, kalau bagian kanan ini untuk lampu. Untuk bagian bawah tuh ini untuk gas, terus bagian tengah rem. Tapi dia di bagian kiri tuh kayak ada injekan kaki gitu, jadi kayak enak gitu. Bagian bawah ini karpet aja sih, karpet tulisan Honda RV ya. Kita lanjut lagi nih ke bagian head unitnya kali ya. Oke, sekarang kita lanjut nih untuk bagian head unitnya nih ya. Untuk TV dia udah pakai floating TV gitu, udah kayak model-model Honda sekarang ya. Dan kalau Honda ini dia agak nyamping gitu ke kanan, jadi kayak rada ngarah ke kanan. Untuk layar dia cukup besar ya, jadi ini cukup enak nih untuk pengaturannya. Kita lihat nih ke menu home. Nah ini buat media, HDMI, terus untuk phone, settings, nano kayak gitu. Dia udah bisa Bluetooth segala macam ya tuh, AM, FM, disk, USB, iPod, aux, Bluetooth itu kalian bisa semua di sini. Mau pakai HDMI pun bisa. Ini kalian tinggal atur aja sih sebenarnya. Tuh, Bluetooth bisa kan nih. Language-nya juga kalian bisa ganti, smartphone link kalian bisa atur semuanya di situ. Ini bisa touchscreen atau mau manualnya ada di bagian sini ya. Ini untuk TV tuh, floating TV gitu guys. Untuk bagian kanan ini AC-nya ya. Ini AC-nya cukup dingin juga. Udah dingin sih emang, masih dingin. Di bagian bawahnya ini ada lampu hazardnya. Kita coba nih lihat untuk pengaturan AC-nya. Nah ini kalau model-model yang sekarang itu rata-rata dia tuh kayak screen gitu, jadi dia nggak nimbul, jadi cuman kayak layar aja. Tuh. Kalian bisa atur nih. Ini untuk fan-nya ya, kalian bisa atur di sini front AC, rear AC, buat on off-nya, autonya kalian bisa atur. Di bagian kanan ini ada tombol untuk start stop engine-nya. Di bagian pengaturan AC-nya pun dia pakai warnanya black glossy gitu ya. Jadi kayak lebih apa ya, lebih keren aja sih. Terus di bagian pinggir-pinggirnya ini dia pakai list chrome gitu aksennya. Untuk bagian tengah, ini untuk bagian tengahnya ya, kalau Honda dia lurus aja udah. Persnelingnya warnanya hitam, udah kulit juga. Untuk transmisi dia otomatis ya, dia juga udah electric parking brake, terus brake hold-nya juga ada di sini, tetap pakai list accent chrome di sini. Tapi di sini dia nggak soft touch ya. Dia tuh nggak ada laci-laci kecil, tapi dia ada di bagian bawahnya nih. Kalau kalian lihat tuh, lacinya tuh ada di bagian sini nih yang nembus ini, dan di sini ada power outlet juga 12 volt. Tuh kalau kalian lihat ya. Jadi itu nembus gitu guys. Di bagian tengah ini ada 2 cup holder. Bagian tengahnya lagi ada ruang penyimpanan kecil juga ya. Ini bisa jadiin armrest juga bisa, karena ini juga udah soft touch ya. Tuh, ini perpaduan warnanya nih guys. Untuk ininya nih bisa kalian lipat gitu tuh. Tuh, bisa kalian lipat. Kalau nggak kalian lipat jadi kayak lebih dalam. Kalau mau naruh minuman, itu bisa dibuka di dalam ya. Mungkin gitu aja. Sekarang kita coba nih lihat bagian atasnya ya. Untuk bagian atasnya yang pertama kita lihat dari sini ya dulu. Nah, ini kalau kita buka tuh ada kacanya, terus di sini juga dilengkapin sama lampu. Jadi kalian ngaca tuh tetap nggak gelap gitu karena dibantu sama cahaya lampu di sini. Ini kita tutup ya. Ini kanan kiri ada ya.
Untuk bagian tengah ini juga udah ada lampunya, dan ini lampunya tuh warnanya nggak oranye ya, dia kayak udah LED gitu warnanya. Tuh, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini juga udah ada sunroof kan ya, tuh sunroof. Ini kalian bisa buka di sini ya. Ini juga udah auto. Untuk atap-atap atasnya pun masih bersih dan terawat banget. Ini untuk pengaturan spion tengah. Tuh, kayak gini aja sih ya. Kita coba lanjut ke bagian dashboardnya nih. Untuk dashboard, ini dia masih pakai hard plastik ya. Cuman di bagian sini, dia model AC-nya udah beda nih. Di sini AC-nya dia model memanjang gitu. Tuh, memanjang ya. Tapi di sini udah soft touch nih. Ini udah soft touch sampai bagian sini ya. Kita coba buka untuk lacinya. Untuk laci kayak biasa sih ini. Ada remote ya. Terus bukunya, tuh buku DVD, buku waranti, kayak gitu aja sih. Untuk door trim penumpang sebelah kiri sama aja ya. Mungkin cukup dari bagian depan. Sekarang kita coba aja nih cek bagian belakangnya. Oke, sekarang kita ada di bagian penumpangnya nih. Untuk baris keduanya ya, ini bagian belakang. Untuk kursi sih sama ya, dia udah pakai black leather seat juga, jadi cukup nyaman. Kita lihat nih untuk itu headrestnya dulu. Untuk headrest nih, dia bentuknya agak gede gitu ya kepalanya. Tapi ini pas banget ukuran kepalanya. Apa kepala gue yang gede? Untuk bagian tengah, dia ada armrestnya juga, tapi di sini nggak ada cup holdernya ya untuk bagian tengah. Ini kalau dilipat kalian bisa duduk 3 orang. Kalau untuk ngelipat ini ada di bagian sini ya. Jadi kalian bisa atur di sini. Ini mentoknya udah di sini ya guys. Ini udah mentoknya segini. Jadi ya cukup nyaman ya, karena nggak terlalu tegak juga. Nah ini untuk legroomnya pun dia cukup nyaman ya, karena ini agak luas juga ya. Dibilang luas banget sih enggak. Cuman tuh kalau diukur masih ada sejengkal. Ini posisi kalau kalian santai jadi agak nyender gitu ya di belakang. Untuk headroom tuh, masih sejengkal juga ya. Masih cukup tinggi, jadi ini lumayan aman. Untuk bagian kanan ini ada pegangan, bagian kiri juga ada. Untuk bagian door trim pun dia sama ya. Tuh. Handle pintu sama. Cuman bedanya dia belum auto kacanya. Speaker pun ada di bagian sini. Ini cup holder bawah juga ada ya. Untuk bagian depan, sini ada pocket belakangnya. Bagian sini ya, kalian bisa naruh barang. Di bagian tengah tuh ada ini, bisa buat naruh minuman juga ya di sini ya. Cuman itu aja sih. AC belakang dia nggak ada ya guys. Tuh, nggak ada AC belakang. Di bagian atas ini ada lampunya. Lampu, terus kalau di belakang ini ada moonroofnya. Untuk bagian bawah mungkin itu aja sih ya. Simple tapi oke banget. Oke, jadi gimana ini guys? Kalian udah ngeliat eksterior terus interior dari mobil ini ya. Mobil ini cukup nyaman, cukup luas, terus enak banget ya pokoknya. Dan ini kelihatan mewah juga ya mobilnya. Untuk pajak mobil ini sendiri itu sekitar 6 jutaan ya, 6 juta 100-an lah ya. Tapi ini pajaknya juga udah panjang nih sampai 2021. Untuk OTR pun dia 300-an. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung cek di website kita di www.autofam.net. Atau kalian juga bisa nih langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Buat kalian yang mau kredit juga bisa. Terus kalau kalian mau ngeliat katalog-katalog lain, kalian bisa langsung kepoin di Instagram Angel @angel_autofam. Yang terakhir, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!